Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 19 Desember tahun 2020, kita melanjutkan pembahasan kajian kitab Taisir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas di halaman 133. Di halaman 133 surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mau tadabbur Quran? Kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kalau misalkannya Quran itu datang dari selain Allah. Walau kana, kalau misalkannya Al-Quran itu min indi ghairillah, datangnya dari selain Allah. Kalau misalnya demikian, la wajadu, mereka pasti akan mendapati fihi, di dalamnya, di dalam Al-Quran, ikhtilaf, banyak ikhtilaf, banyak perbedaan atau berlawanan, katsira, banyak, ya, banyak ikhtilaf. La wajadu fihi, mereka pasti akan mendapati di Quran itu ikhtilafan katsira, ikhtilafnya banyak kalau memang datangnya dari selain Allah. Ini ayat yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini, yaitu surat An-Nisa ayat 82. Apabila ada memungkinkan waktu, kita akan lanjut ke ayat berikutnya insyaallah. Di sini kita perhatikan penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di halaman 133 paragraf yang pertama. Dalam ayat ini, afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita tadabbur Quran. Di sini dikatakan merenungi kitabnya. Tapi di sini kita katakan saja tadabbur Quran. Ya, karena
dalam naskah aslinya disebutkan ya'muru ta'ala bitadabburi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mentadabburi Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, tadabbur Al-Qur'an itu seperti apa? Tadabbur Al-Qur'an itu maksudnya bagaimana? Maka di sini yang pertama, tadabbur Al-Qur'an adalah, kalau di sini dikatakan berpikir tentang maknanya. Kalau kita katakan yang pertama adalah yang ditadabburi adalah maknanya, itu maksudnya. Ya, kalau di sini dibilangnya apa di terjemahan di baris kedua, tadabbur Al-Qur'an adalah berpikir tentang maknanya. Kita sampaikan tadabbur Al-Qur'an adalah tadabbur maknanya. Ya, makna dari Quran itu kita tadabburi, berarti terjemahannya bisa kita baca. Kemudian juga termasuk maknanya kita tadabburi, kita pelajari tafsirnya. Kita baca keterangan para ulama tentang tafsirnya. Kita simak penjelasan para ulama tentang tafsirnya. Kemudian yang kedua, maksud dari tadabbur Al-Qur'an di sini dikatakan memfokuskan pikiran padanya. Apa maksudnya memfokuskan pikiran padanya? Ya, maksudnya kita belajar tafsir sehingga dari situ nanti kita faham maksudnya apa. Kemudian juga yang ketiga, termasuk tadabbur Al-Qur'an adalah mentadabburi mabadi'nya, atau di sini asas-asasnya. Kemudian juga termasuk tadabbur Al-Qur'an mentadabburi kesimpulan-kesimpulannya serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, tadabbur lebih dalam dari itu dan seterusnya? Berarti di sini ada isyarat perintah dari Allah agar kita tadabbur Qur'an. Apa maksudnya tadabbur Qur'an? Sebagaimana tadi disampaikan, yang pertama, tadabbur Quran adalah tadabbur maknanya. Yang kedua, tadabbur Quran adalah tadabbur isinya. Yang ketiga, tadabbur Quran adalah tadabbur poin-poin yang ada di dalamnya serta hal-hal yang berkaitan tentangnya, atau rentetan-rentetan setelahnya yang semakna dengan tadabbur Al-Quran. Itu yang harus kita lakukan. Ini makna tadabbur. Kemudian yang berikutnya, penulis rahimahullah menyampaikan kepada kita apa manfaatnya kalau kita tadabbur Quran. Manfaatnya adalah yang pertama, ya, sesungguhnya tadabbur Quran adalah kunci, miftahan lil ulumi wal ma'arifi. Dia adalah sebagai kunci untuk ilmu dan pengetahuan. Kita pengen dapat ilmu nih, maka di antara kuncinya kita harus tadabbur Quran. Kayak contoh dalam Quran sering kita dengar wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Sementara kita hanya dengar segitu aja. Mungkin misalkannya ketika habis sholat dibacakan hadis, atau habis sholat dibacakan ayat tertentu dan terjemahannya. Maka seperti ini, dibacakan ayat tertentu dan terjemahannya memang mengingatkan. Akan tetapi lebih dari itu kalau ditadabburi maknanya. Bagaimana cara tadabburnya? Ya tadi dengan tadabbur itu kita pelajari
tafsirnya, kita pelajari isinya dan seterusnya, sehingga itu sebagai kunci ilmu buat kita, kunci pengetahuan buat kita, sehingga kita mempelajari perkara sholat, kita mempelajari masalah zakat. Karena ini tadabbur Quran adalah kunci ilmu. Untuk kita dapat ilmu, di antara caranya seperti itu, ada keterangan-keterangan, dalilnya Quran. Ada keterangan-keterangan dari hadis, dalilnya Quran. Maka di situ kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pengetahuan. Kapan? Tatkala kita mau untuk tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua, manfaat dari tadabbur Quran. Dengan kita tadabbur Quran, ini yang kita dapat adalah segala kebaikan. Ya, segala kebaikan kita bakal dapat. Jadi kita ulangi sekali lagi. Kalau tadi disebutkan yang pertama manfaat tadabbur, tadabbur itu adalah kuncinya ilmu. Tadabbur adalah kuncinya ilmu. Dengan orang tadabbur Quran, dia bakal dapat ilmu pengetahuan, dia dapat wawasan tambahan dan seterusnya. Kalau orang tidak mau tadabbur Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, firman-firman ilahi, ilmunya kagak bakal nambah, pengetahuannya kagak bakal nambah. Tapi kalau dia bilang nambah kok karena dia ikut seminar ini, ikut pelatihan ini, bukan ilmu itu yang dimaksud. Ya, bukan ilmu itu yang dimaksud. Kalau memang ilmu itu yang dimaksud juga boleh, akan tapi dengan dia mempelajari Al-Quran, maka wawasannya, ilmunya bakal lebih tambah. Oh, ternyata yang kita pelajari di seminar ini di Quran disebutkan. Dia tahu itu setelah dia mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika orang mau mempelajari Al-Quran, dia mau tadabbur Al-Quran, membaca penjelasan para ulama tentang Al-Quran, tafsir-tafsirnya dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya dari mana? Buah dari dia belajar. Buah dari dia belajar. Dia misalkannya begini aja lah standarnya, ada orang yang cuma baca ayat Quran sama terjemahannya. Kadang-kadang dia komentar gitu, ternyata Al-Quran itu indah, ternyata Al-Quran itu begini. Itu padahal baru cuma baca ayatnya sama terjemahannya saja. Bagaimana kalau dia pelajari lebih dalam, dia pelajari tafsirnya dan seterusnya, atau mungkin dia pelajari keterangan para ulama dalam masalah fikih, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, mesti ada di situ nyelip dalil-dalil dari Quran. Setelahnya apa? Setelahnya akan dia amalkan, sehingga di situ adalah kebaikan buat dia. Kenapa kebaikan itu bisa muncul? Karena dia tadabbur Quran. Entah dia baca ayatnya, kemudian dia baca terjemahannya, entah dia duduk di majelis ta'lim, dia dengarkan penjelasan para ulama yang dibacakan di majelis tersebut dan seterusnya, sehingga ada kebaikan-kebaikan yang dia dapat, yang mungkin selama ini dia ngerasa, mungkin ya bahasanya dia itu, ini Islam yang benar nih yang mana begitu. Setelah dia belajar, oh ternyata ini loh. Nah, itu mungkin buah dari tadabburnya dia yang selama ini dia lakukan. Apalagi kalau tadabburnya lebih dari itu, bakal banyak hal yang dia ketahui, banyak kebaikan yang dia dapat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, tadabbur adalah kuncinya ilmu, dia bisa dapat banyak ilmu di situ. Yang kedua, tadabbur adalah kuncinya kebaikan. Ya, bakal banyak kebaikan yang dia dapat dengan sebab dia mau tadabbur Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tadabbur Al-Quran manfaatnya adalah iman bertambah. Ya, iman bertambah. Kemudian ya, itu iman bertambah. Dengan dia mau tadabbur Al-Quran, iman bertambah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'a Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, imannya nambah. Di sini kata para ulama, baca sendiri sama dibacain beda, kata para ulama.
Mungkin ini buku-buku terjemahan, baca sendiri kita juga bisa begitu. Akan tetapi baca sendiri sama dibacain beda. Lihat Nabi SAW, orang Arab, Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW lebih senang kesan yang sampai kepada kita. Beliau lebih senang sholat sendiri, kemudian baca Quran, atau beliau lebih senang ada yang sholat bersama beliau memperdengarkan bacaan Al-Quran. Tentunya yang kedua. Dalam hadis Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah sholat. Maksudnya di sini Nabi senang gitu ketika dengar bacaan Al-Quran, lebih berefek ketimbang ketika baca sendiri. Seperti itu. Maka dari itu ketika kita tadabbur Quran, itu iman nambah. Iman bisa nambah ketika kita tadabbur Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang keempat, manfaat dari tadabbur Al-Quran, iman itu makin kokoh. Iman itu makin kokoh, makin tertancap dalam-dalam dia ketika dia tadabbur Al-Quran. Makanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu berbeda. Orang yang tidak belajar itu ibaratnya pohon yang kena angin, ketiup kemana aja ngikut. Ini orang yang tidak belajar. Jadi istilahnya ada perkumpulan ini yang terkait masalah agama, yang nggak tahu itu benar apa enggak ngikut. Nanti ke sana ngikut, ke sini ngikut. Orang yang tidak belajar demikian. Tapi kalau orang yang belajar, orang yang tadabbur Quran, dia mempelajari Al-Quran, otomatis mempelajari sunnah ya. Kenapa? Karena kata Imam Al-Barbahari mengatakan Al-Quran huwa sunnah wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah Al-Quran. Nah, orang yang tadabbur Quran, orang yang mempelajari Al-Quran itu biasanya lebih kokoh dia. Nggak kayak pohon yang ketiup angin, kemana aja ngikut. Ini 4 manfaat kalau kita mau tadabbur Al-Quran. Yang pertama, ternyata tadabbur Quran itu adalah kunci ilmu. Yang kedua, ternyata tadabbur Al-Quran itu adalah kunci kebaikan. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran ternyata bikin nambah iman. Kemudian yang keempat, tadabbur Al-Quran ternyata bikin kita nambah mantap keimanannya. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat yang lain. Ya, manfaat yang kelima. Tadabbur Al-Quran adalah dengan kita tadabbur Al-Quran, itu sama dengan dia itu, tadabbur itu lebih memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur Al-Quran itu lebih memperkenalkan kita kepada Allah. Kalau di sini dikatakan sesungguhnya ia, maksudnya tadabbur Al-Quran, memberitahu tentang Rabb yang harus disembah dan segala perkara tentang sifat-sifat kesempurnaan dan perkara yang disucikan darinya dari berbagai sifat kekurangan. Sampai di situ dulu manfaat yang kelima. Jadi manfaat yang kelima, ya kalau di sini dikatakan demikian, kalau kita jelaskan adalah manfaat yang kelima, ketika orang mau tadabbur Al-Quran itu bikin dia tambah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bikin dia tambah tahu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu Allah itu bersih dari sifat kekurangan. Jadi kalau kita mau ngomongin asma wa sifat, itu ternyata pembahasannya ada di Quran. Yang kita dengar mungkin orang membahasakan Allah ada di mana, kemudian orang membahas Allah bersemayam di atas arsy itu maksudnya apa. Mungkin orang membahas Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu begini begitu dan seterusnya.
Ternyata kalau ada orang mau tadabbur Quran, itu semua jawabannya ada di Quran. Dia dengan tadabbur Quran makin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang istilahnya kita lihat ibadahnya Masya Allah lah, dalam standar kita. Dalam artian dia sholatnya rajin, dalam artian dia mungkin ibadahnya rajin puasa dan seterusnya. Kita lihat di balik itu sepertinya yang bersangkutan insya Allah orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, sehingga dengan itu dia termotivasi, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait asma wa sifat, dia tahu Allah itu maha sempurna, sehingga tidak benar ada orang yang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arasy sama dengan makhluk, sehingga tidak boleh, maka harus ditakwil ayat itu. Tidak benar, karena orang yang mentadabburi Al-Quran dia akan faham bahwasanya Allah tidak ada sama-samanya dengan makhluk, bahwasanya Allah itu terbebas dari sifat kekurangan. Segala yang dia pikirkan tentang kekurangan, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari kekurangan tersebut. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sama-samanya dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Yang pertama, kalau kita lihat ayat ini, ayat yang baru saja saya bacakan, Allah mengatakan Allah tidak ada sama-samanya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, Allah menyebutkan, Allah tetap menyebutkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan kata-kata mendengar, kata-kata melihat itu kan sifatnya makhluk. Tapi ingat, kita harus tadabburin Al-Quran. Kita harus lihat lagi kalimat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sama-samanya dengan makhluk apapun, sehingga nggak perlu lagi ditakwil begitu. Kita dengar Allah punya tangan, kita dengar ada riwayat menyebutkan Allah punya kaki, kita dengar ada riwayat menyebutkan Allah punya wajah. Ada orang yang mengatakan perlu ditakwil karena kalau tidak berarti Allah sama dengan makhluk. Ini perkataan-perkataan tidak benar. Mungkin dia kurang tadabbur Quran. Sementara Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Tapi tetap Allah membahasakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, karena memang itu bahasa yang kita pahami. Dan kalau Allah udah ngomong sama itu, masa pahamnya lain? Kan nggak mungkin. Mesti kalau memang perlu ditakwil, kalau memang pahamnya lain, Allah akan membahasakan dengan kode-kode tertentu yang kita tidak paham. Seperti alif lam mim, terjemahannya apa kita tidak tahu, itu mungkin. Kemudian hamim kita juga tidak tahu. Sementara dalam keterangan yang lain terkait wajah, tangan, kaki, ya kita pahamnya itu. Nggak mungkin ada paham yang lain selain itu. Berarti memang itu benar, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Akan tapi kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tangannya Allah, wajahnya Allah, kakinya Allah disesuaikan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkannya ketika seorang guru di kelas membahas anggota tubuh misalkannya, kemudian dia bahas ada wajah, kemudian dia mengeluarkan foto monyet misalnya, kemudian dia tunjuk ini mukanya monyet. Nggak ada yang bilang jangan dibilang muka, nanti sama kayak kita orang gitu kan. Nggak ada yang tersinggung ke arah situ gitu. Maka dari itu kalau dikatakan wajahnya Allah, ngapain nyamain Allah dengan makhluk, sehingga dikatakan harus ditakwil. Ini tidak benar. Harusnya biasa saja. Kalau kita dengar monyet punya muka, monyet punya tangan, monyet punya kaki, toh kita biasa saja. Kenapa tidak bisa kita biasa juga ketika kita dengar Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki? Hanya saja kita bakal beda keimanan tentunya. Itu disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas di sini manfaat yang kelima dari kita tadabbur adalah kita bakal makin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah itu maha sempurna, Allah bebas dari kekurangan dan seterusnya. Ini manfaat yang kelima dari kita tadabbur. Kemudian manfaat yang berikutnya, manfaat yang berikutnya di sini disebutkan
ia memberitahukan tentang jalan yang menyampaikan kepadanya. Artinya apa? Artinya tadabbur itu ngasih tahu ke kita. Yang pertama tadi kan ngasih makin kenal dengan Allah. Yang kelima tadi kan makin kenal dengan Allah. Yang keenam, kita jadi tahu jalan biar kita nyampe kepada Allah. Itu jalan yang benar itu yang bagaimana begitu. Karena semuanya mengklaim mereka dapat pahala, mereka mengklaim ini amal diterima sama Allah, mereka mengklaim kita bakal ketemu dengan Allah, bakal nyampe kepada Allah. Sementara mereka tidak tadabbur. Sementara kok ngaku nyampe kepada Allah, tapi kok amalannya berbeda dengan yang disyariatkan oleh Allah, kan begitu. Nah, maka dari itu tadabbur. Dengan tadabbur dia akan kenal Allah, dia akan tahu jalan yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkannya dengan selama ini kita sedikit tadabbur Al-Qur'an, kita tahu biar kita nyampe kepada Allah kita sholat 5 waktu gitu misalnya. Kita lihat ada orang-orang yang tidak sholat, ada orang-orang yang malas sholat. Ya mungkin kalau kita lihat lebih dalam lagi dia bukan orang yang tadabbur Quran, sehingga dia kurang semangat di situ. Padahal itu jalan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita terkait masalah ini tidak serta-merta kita bilang dia neraka, ya tidak. Artinya kita hanya ingin menjelaskan maksud di sini saja. Dengan kita tadabbur Al-Qur'an, kita bakal tahu jalan-jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita jaga sholat 5 waktu, ada kita mungkin kita punya harta lebih, kita berzakat, kemudian punya harta lebih, kita ada waktu dan ada kesempatan kita menunaikan umrah, menunaikan haji dan seterusnya. Dan kita tahu itu jalan-jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Dari hasil kita tadabbur Al-Qur'an. Kalau kita kagak tadabbur Al-Qur'an, kita kagak bakal tahu itu. Kemudian juga manfaat yang lainnya, kita tahu tentang sifat-sifat penghuni sorga. Ya, sifat-sifat penghuni sorga kita tahu itu. Kemudian juga apapun yang mereka dapatkan ketika masuk sorga, kita jadi tahu, oh calon-calon penghuni sorga itu sifatnya adalah ini. Dari mana? Dari tadabbur ke Al-Quran. Kita tahu di sorga itu bakal ada ini, bakal ada ini dan seterusnya. Dari mana? Dari tadabbur Al-Quran. Orang-orang yang jauh dari tadabbur Al-Quran, mereka tidak tahu itu gitu. Ternyata faedah itu didapat ketika kita tadabbur Al-Quran. Kita jadi dengar itu sorga. Kita jadi tahu nanti di sorga bakal ada apa aja, bakal ada ini. Dari kita tadabbur Al-Quran. Ini kita bakal tahu ini. Ini manfaat yang berikutnya. Kemudian faedah yang lain. Ketika kita mau tadabbur Al-Quran, memberitahukan tentang musuh yang benar-benar musuh secara hakiki. Artinya kita bakal tahu musuh kita yang hakiki itu siapa gitu. Musuh kita yang hakiki itu siapa? Dari kita tadabbur Al-Quran. Tanpa itu kita akan menyimpulkan masing-masing. Musuh kita adalah yang begini. Nanti kelompok lain mengatakan musuh kita adalah yang begini. Sehingga lupa akan akan musuh yang hakiki itu. Al-Quran menyebutkan musuh yang hakiki itu siapa begitu. Ya, musuh yang hakiki itu siapa, sehingga ketika mungkin ya ada salah paham di tengah masyarakat, dia tahu gitu kan, ini juga orang Islam, dia akan lebih ringan memaafkan gitu. Berbeda dengan orang yang tidak tadabbur Al-Quran, seakan-akan mungkin di kepala dia ini musuh dia begitu, sementara tidak. Al-Quran itu mengatakan terkait orang yang bermusuhan, ka'annahu waliyun hamim, bahasa Al-Quran, seakan-akan dia itu adalah teman yang sangat akrab sama musuhnya begitu. Artinya apa? Artinya dia mungkin ada salah paham sama seorang, tapi ketika ketemu kok negornya udah kayak teman biasa aja gitu, padahal yang kita tahu musuhan tuh berdua tuh gitu. Al-Quran mengajarkan itu. Mungkin orang itu tadabbur Quran, dia tahu, sehingga dia praktekkan, dia amalkan, karena dia tahu musuh yang asli itu
adalah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Quran itu. Setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Nah, jadi dia tahu sifat musuh yang hakiki ini ketika dia tadabbur Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, dia tahu tentang jalan yang mengakibatkan siksaan. Dia tahu jalan yang mengakibatkan siksaan. Kayak di Quran ini ada ayat ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka menjawab, dulu kita nggak pernah sholat. Lihat, dia dari tadabbur Al-Quran dia tahu, oh kalau kagak pernah sholat neraka Saqar jadinya. Atau misalkannya apa? Atau misalnya masalah zakat. Allah mengatakan walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Nah, orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak, tidak mau zakat di jalan Allah. Dalam ayat Allah mengatakan disiapkan azab siksa yang pedih buat mereka. Dalam ayat lain yang disebutkan akan disiapkan logam-logam buat nyetrika badan mereka. Emasnya, peraknya itu bakal dicairin, badannya bakal disetrika kalau orang kagak mau zakat. Dia jadi tahu itu tentang jalan yang mengakibatkan siksaan. Atau mungkin kalau misalkannya uangnya adalah uang kertas pun dia tidak mau zakat sementara sudah nisab dan haul. Mungkin uang kertas akan dibikin kobaran api yang besar, dia bakal dimasukkan ke dalam uang kertas itu, bisa jadi, kita nggak tahu azabnya seperti apa. Yang jelas ada ancaman dari Allah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dia jadi tahu kapan ketika dia tadabbur Al-Quran. Lihat, orang yang mencuri dalam Islam adalah hukum potong tangan. Dari mana dia tahu? Dari hasil tadabbur Quran. Orang tahunya kalau mencuri ya penjara sekian tahun, penjara sekian bulan dan seterusnya, atau denda sekian, atau mungkin ditangkap kalau nyolong. Taunya itu. Tapi kalau kita taunya dua. Orang kalau nyolong ketangkap ya ditangkap sama polisi mungkin gitu. Tapi kita tahu juga dalam hukum Islam orang kalau nyolong sampai tingkat tertentu ada namanya potong tangan. Begitu. Itu nilai lebih yang Allah sebutkan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya beda. Kita nongkrong sama teman kita, taunya teman kita kalau nyolong ya ditangkap sama polisi. Kalau kita enggak, kita tahu itu dan kita tahu satu lagi. Dalam Islam nyolong potong tangan gitu. Hasil dari tadabbur Quran kita jadi tahu tentang jalan-jalan yang mengakibatkan siksaan itu. Orang kalau zina, ya mungkin enggak semua orang tahu. Dalam Islam itu zina itu dirajam. Mungkin orang bingung, rajam itu apa sih rajam? Sementara kita tahu, alhamdulillah. Itu ternyata rajam itu ya itu dia dikubur di tanah setengah badan, dilempar batu sampai mati, dan dilemparnya nggak pakai kesian gitu kan. Kita tahu informasi itu dari kita hasil tadabbur Quran, dari hasil tadabbur Quran. Kemudian yang berikutnya, kita jadi tahu sifat-sifat penghuni neraka. Kemudian apa aja yang bakal mereka dapat di sana, ya, hal apapun yang ada pada mereka yang menyebabkan siksaan tersebut kita jadi tahu. Ya, Rasulullah SAW pernah diajak jalan-jalan di neraka. Dalam hadis itu kan disebutkan Rasul melihat ada orang yang berenang-renang di sungai darah, di lautan darah. Setiap mereka mau nyampe ke tepi dilempar pakai batu sampai tengah lagi. Mereka adalah orang yang begini dan seterusnya. Taunya dari mana? Dari kita tadabbur Quran. Ya, jadi kita tahu itu. Dan kesimpulan faedah yang istimewa adalah disebutkan di sini, setiap kali seorang hamba bertambah tadabburnya kepada Quran, makin mentadabburi Quran dia,
maka niscaya bertambah pun ilmunya nambah. Itu yang pertama, ilmunya nambah. Dia makin tadabbur Quran, ilmunya nambah. Dia rutin, masya Allah, mengikuti kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian kitab para ulama. Mungkin kalau kajian tafsir kita langsung ngerti, oh tadabbur Quran. Kajian hadis pun, kajian fikih pun, kajian-kajian yang lain pun, kitab-kitab yang lain, itu di situ ada unsur tadabbur Quran juga. Nah, makin orang tadabbur Quran, maka makin nambah ilmunya. Otomatis makin nambah ilmunya. Dia jadi ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini. Saya ketemu salah seorang bapak-bapak yang dia udah tua, umurnya mungkin di atas 50 apa di atas 60, di atas 60 kayaknya. Dia bilang apa? Pak Ustadz, saya ikut pengajian kesana kemari, pindah-pindah masjid dan seterusnya, saya nggak dapat kayak pengajian di masjid ini. Di sini saya jadi ngerti ilmu banyak. Yang dulunya saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti banyak. Dari situ saya nggak pernah absen. Kalau saya absen, saya ngerasa sayang kelewat begitu. Saya jadi ingat ketika saya dulu kuliah. Ya, saya kuliah itu 7 tahun. 7 tahun saya kuliah, itu selama 7 tahun masuk jam 7, keluar jam 12. Dan nggak gampang absen. Kalau absen, kalau kelewat kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan begitu. Selama 7 tahun, masuk jam 7, pulang jam 12. Padahal yang saya dengar beberapa teman-teman saya yang kuliah di tempat lain, kadang mereka ada janjian sama dosen, masuk jam 10, nanti pulang jam 11. Nanti ada lagi masuk lagi jam 2 siang sampai jam 3 sore. Saya tidak, 7 tahun saya masuk jam 7, pulang jam 12, terus seperti itu. Artinya di sini kita ketika kita tadabbur Al-Quran, kita dapat ilmu tambah. Dan Nabi SAW, para ulama menyebutkan ada dua orang yang nggak ada kenyangnya begitu. Dua orang yang nggak ada kenyangnya. Yang pertama, orang nyari ilmu itu nggak ada kenyangnya, dia bakal nyari kurang lagi, sama nyari dunia. Atau mungkin kalau saya salah, mungkin para ulama memberikan motivasi seperti ini. Orang kalau misalkannya dia nyari ilmu, dia belum masuk nyampe dalam, itu dia bakal ngerasa cukup. Tapi kalau dia udah masuk sampai dalam, dia nggak ada kenyangnya itu. Kalau dia udah ngerti betul. Tapi kalau cuma di pinggir doang, ya begitu. Kadang orang menuntut ilmu, udah ngerasa cukup, sehingga dia udah nggak belajar lagi. Bahkan udah setahun, 2 tahun, atau baru berapa bulan ngaji, dia udah buka pengajian sendiri gitu. Tapi kalau orang nyari ilmunya makin dalam, dia makin tahu, dia haus ilmu seperti itu. Nah, orang yang tadabbur, dia nambah ilmunya. Kemudian yang kedua, dia nambah amalnya. Kita lihat, masya Allah, kita belajar. Akhirnya apa? Akhirnya kita mungkin puasa Senin Kamis, atau yang nyoba-nyoba puasa Daud. Kemudian sekarang udah mulai puasa Arafah, udah mulai puasa Muharram. Kita lihat ketika kita puasa Muharram, masyarakat di sekitar kita lihat pada puasa apa enggak gitu. Ramadan aja yang wajib begitu gitu kan. Tapi masya Allah, suatu kenikmatan kita tadabbur, kita ngerti puasa Muharram, kita ngerti puasa Arafah. Orang pada kagak puasa, kita puasa, amalnya nambah. Kemudian juga basirah, kalau di sini diterjemahkan kearifannya, nambah basirah dia. Artinya dia makin bijak ketika dia tadabbur Quran. Ya, dia makin matang ketika dia tadabbur Al-Quran. Oleh karenanya banyak ini manfaat tadabbur yang sebegitu istimewanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan Allah memotivasi kita agar kita tadabbur Quran, karena itu adalah tujuan atau maksud dari diturunkannya Al-Quran. Di sini di akhir halaman 133, ini adalah surat Shad ayat 29. Allah berfirman, kitabun. Al-Quran itu adalah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepadamu hai Muhammad.
mubarakun, penuh berkah. Al-Quran itu penuh berkah. Ya, orang kalau dapat duit sekian dia bilang berkah ya. Al-Quran penuh berkah daripada duit sekian yang dia dapat itu. Liyadabbaru, untuk ditadaburi begitu. Al-Quran penuh berkah untuk ditadaburi. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ini maksud dari diturunkannya Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya waliyatadzakkar, supaya dipikirkan. Al-Quran itu supaya direnungi oleh siapa? Ulul albab, orang-orang, kalau bahasa kita orang-orang yang punya otak begitu kalau bahasa kita. Tapi di sini maksudnya orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi di sini intinya adalah Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan, keberkahannya banyak untuk ditadaburi dan untuk diambil pelajarannya. Tapi buat siapa? Ya buat ulul albab. Di sini ada kata-kata albab. Kalau albab itu banyak, kalau satu namanya labib. Kalau syair menyebutkan al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang cerdas, orang yang mau ngambil pelajaran, dengan isyarat aja dia itu paham. Nah, di sini Allah mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang mau ngambil pelajaran itu mikir dari apa? Dari Quran itu. Jadi Allah memerintahkan Al-Quran diturunkan, berkahnya banyak, tadaburin begitu, dipelajarin. Ada orang dapat Quran baru taruh di lemarinya, dipajang, kagak pernah dibuka, kagak dibaca, kagak ditadaburin. Ini salah. Ya, tapi tadaburin. Kemudian di halaman 134, dalil pertama dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka enggak mau tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka udah kekunci sehingga untuk tadabbur Quran itu ogah begitu? Ini kenapa nih? Apa hatinya udah kekunci? Dia malas mempelajari Al-Quran, dia malas mengikuti kajian-kajian Al-Quran, ngelihat pengajian udah malas dan seterusnya. Ini kenapa nih? Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka kagak mau tadabbur Quran? Dan tadi kita sudah sebutkan tadabbur Quran enggak sekedar kita baca Quran, kemudian kita lihat terjemahnya, enggak cuma itu, tapi kita pelajari. Mungkin kalau kita bilang kita hadir di majelis ta'lim, kita baca kitab-kitab para ulama, penjelasan para ulama dan seterusnya, ini termasuk tadabbur Quran. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka enggak mau tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hatinya udah kekunci jadi malas tadabbur Quran, jadi bosan tadabbur Quran dan seterusnya. Maka ini semua motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mau tadabbur Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya masih ada lagi faedah yang lain. Ya, faedah yang lain di halaman 134 paragraf terakhir di sini. Faedah yang lain dari tadabbur Al-Quran adalah dengan kita mau tadabbur Al-Quran, ya dengan kita mau tadabbur Al-Quran, itu akan menyampaikan kita ke derajat yakin, kemudian ke derajat ilmu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalau kita mau tadabbur Quran, kita lihat, kita belajar Quran, kita dengerin penjelasan para ulama tentang Quran, dengan itu kita bakal tambah yakin, bakal tambah ilmu bahwasanya ternyata Quran itu beneran kalamullah. Ternyata beneran Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kenapa? Karena setelah ditadaburi ternyata isi Quran itu yusaddiqu ba'duhu ba'da, artinya saling membenarkan. Kemudian wa yuwafiqu ba'duhu ba'da, saling cocok. Kita lihat Quran, kisahnya Nabi Musa disebutin dalam surat apa aja. Dari surat-surat yang ada kagak ada yang bertabrakan.
saling membenarkan, saling mendukung. Sehingga kita lihat apa? Dalam Quran ternyata hikmah-hikmah, kisah-kisah, kabar-kabar itu terus berulang di berbagai ayat, berbagai surat, berbagai tempat. Tapi semuanya cocok-cocok aja, kagak ada yang tabrakan. Tidak ada kurang-kurangnya sedikit pun. Maka dari itu, dari sini kita bakal tahu ternyata Al-Quran itu sempurna. Kita kalau kagak pernah tadabbur Quran, kita kagak pernah belajar, kita nggak bakal dengar kalimat Quran itu sempurna, nggak bakal dengar kalimat itu. Tapi kalau kita pelajari, makin kita yakin, makin kita mengilmui itu, kita bakal tahu ternyata Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ilmunya kemana-mana. Makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau kana min indi ghairillah, kalau memang Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka bakal dapat di dalamnya ikhtilaf banyak. Tapi di Quran nggak banyak ikhtilaf, beda fikih. Ini Quran nggak banyak ikhtilaf. Artinya apa? Artinya ini Quran datang dari Allah, maka tidak ada perselisihan, tidak ada ikhtilaf sama sekali, murni. Kapan dia tahu itu? Kalau dia tadabbur, Al-Quran. Tapi kalau dia tidak mau tadabbur Quran, maka dia nggak ngerti itu. Nah, sehingga ini di antara faedah-faedah yang kita dapat dari tadabbur Quran. Makin kita tadabbur, makin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kagak mau belajar, ya kita bakal begitu-begitu aja. Mungkin kehidupan kita dalam ibadah tidak lebih berasa dibandingkan ketika kita tadabbur Al-Quran. Ya, ketika kita tadabbur Al-Quran, kita dengarkan penjelasan para ulama, kita simak. Tadi kita sudah katakan ya, berdasar ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka orang-orang beriman, tambah keimanannya. Kata para ulama, Quran baca sendiri sama dibacain itu beda. Dan yang lain-lain juga sama, baca sendiri sama dibacain beda. Lebih bikin nambah keimanan. Kita mungkin ketika kita dengar ada khatib di mimbar menyampaikan 1-2 hadis, sementara kita udah tahu, tapi ketika dibaca lebih berasa ketimbang kita baca sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan mau kita mentadabburi Al-Quran, agar jangan sampai kita status hatinya terkunci. Ya, karena Allah menegur nih orang-orang yang tidak mau mentadabburi Quran, ini kenapa begitu? Apakah hatinya udah mati, udah terkunci, sehingga udah ogah dia untuk tadabbur Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Allah dan seterusnya. Padahal itu semua manfaatnya luar biasa. Ya, kalau kita mau, kita dapat manfaat luar biasa. Itu semua adalah kunci ilmu, itu semua adalah kunci kebaikan, itu semua adalah bikin tambah keimanan, itu semua bikin tambah kita istiqomah, bikin tambah kita kenal dengan Allah, bikin tambah kita tahu Allah Maha sempurna, tidak ada kurang-kurangnya. Kita jadi tahu biar kita nyampe kepada Allah itu bagaimana caranya, sifat-sifat penghuni sorga, nanti di sorga apa yang kita dapat, kita tahu. Kita tahu di sorga yang kita dapat apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kita tahu di sorga itu kita bakal dapat sesuatu yang gak bisa dirasa-rasa oleh pandangan mata, gak bisa dirasa-rasa oleh telinga, gak bisa dirasa-rasa oleh hati. Saking istimewanya kenikmatan sorga, kita tahu itu. Tapi kalau orang taunya apa? Yang tidak tadabbur Quran, taunya di sorga apa aja ada, gitu aja. Ternyata lebih dari itu. Kita mikir nih di sorga, apa yang kita pikirkan? Kita duduk, kemudian kita pengen anggur, apel yang segar-segar, kita tinggal petik begini. Lebih dari itu kenikmatan sorga. Jadi kalau kita bayangin sesuatu, kenikmatan sorga masih di atasnya lagi. Dengan kita tadabbur, kita jadi tahu neraka, kita jadi tahu musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau musuh-musuh kita yang hakiki itu siapa begitu. Kita jadi ngerti neraka, kita jadi tahu yang bikin masuk neraka itu apa saja.
Dan memang itu yang Allah maksudkan dari diturunkannya Al-Quran, agar ditadabburi. Dan yang terakhir tadi, dengan kita mau tadabbur Al-Quran, kita jadi derajat keyakinannya naik, derajat keilmuannya naik. Karena kita tahu, setelah kita lihat ternyata Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lain, saling mendukung, saling sesuai dan seterusnya. Ada. Saya jadi teringat, saya pernah dengar salah seorang pendeta salah seorang pendeta cerita dia masuk Islam. Dia kumpulkan Bible kalau nggak salah di setiap tahun cetakan yang berbeda. Ada Bible cetakan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, ada 15 cetakan yang berbeda tahunnya. Kemudian setelah dia lihat, kalau nggak salah lagi ngelihat kandang Sulaiman. Kandang Sulaiman disebutkan di satu ayat ada 300. Di cetakan yang lain disebutnya ada 3.000. Di cetakan yang lain ada 300.000. Kok belang begitu? Sementara dia juga ngumpulin Quran dengan beda cetakan. Quran cetakan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, ada 15 juga apa 20 begitu. Dia ngelihat anjingnya Ashabul Kahfi di cetakan ini cuma satu. Di cetakan ini satu. Wah, ini agama yang benar begitu. Di situ dia masuk Islam. Itu saya pernah dengar. Ini diantara contoh kecil orang tadabbur. Termasuk bagian dari tadabbur adalah ayat berikutnya, ayat 83. Ayat 83 ini kita lihat sedikit di halaman 134. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka amrun, informasi, minal amni, informasi keamanan, awil khaufi, atau informasi ketakutan, adza'u bih, langsung di-share. Itu maksudnya. Mungkin karena dia tidak tadabbur Quran nih. Walau radduhu ila rasul, coba kalau mereka tanya dulu ke Rasul. Wa ila ulil amri, atau ke ulil amri. Ulil amri ada 3 kalau sekarang nih. Kalau kasusnya corona, ulil amri ada 3. Tanya dulu ke pemerintah yang pertama, yang kedua tanya dulu ke ulama, yang ketiga tanya ke dokter. Kalau kasusnya ini ulil amri. Tapi kalau secara umum di Quran ulil amri cuma ada 2 ya. Yang pertama ulil amri adalah pemerintah, yang kedua ulil amri adalah ulama. Mungkin kalau kita mau kategorikan dokter masuk ulama, orang yang berilmu begitu. Nah, coba tanya dulu sama Rasul atau sama ulil amri kalau kita sama ulama. Jangan dapat informasi langsung share. Ulil amri minhum, ulil amri dari mereka. Maka di sini la alimahul ladina, maka akan diketahui oleh orang-orang yang yastanbitunahu minhum, orang-orang yang ngerti dari mereka itu. Di-share apa jangan, bakal paham itu. Walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, lattaba'tumus syaitan illa qalila, mesti kalian bakal ngikutin setan kecuali dikit. Tapi alhamdulillah kejaga begitu. Nah, ini diantara contoh mungkin ya, kita tadabbur, dapat informasi, coba kita tanya dulu, jangan langsung share. Tanya dulu gitu. Kan seperti itu. Nah, cuma detail pembahasan ayat ini nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi besok ba'da maghrib insyaallah. Ada kajian kitab tauhid ya bersama dengan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, berikut dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Untuk tafsir kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang insyaallah, pekan keempat. Ini masih ada insyaallah tanggal 26 Desember. Wallahu alam. Sampai di sini. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Silahkan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Apabila ada pertanyaan pribadi mau langsung ketemu saya boleh insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.